Kali ini saya akan membahas tentang budidaya sawi pakcoy. Yang perlu disiapkan yang pertama yaitu benih sawi pakcoy. Saya di sini menggunakan benih sawi pakcoy dari panah merah Nauli F1. Yang kedua saya siapkan yaitu polybag ukuran 25 x 25, lalu masukkan tanah ke dalam polybag sampai penuh seperti ini. Kemudian sebar kapur. Di sini saya menggunakan kapur dengan dosis 1 sendok makan ke dalam polybag. Kemudian masukkan pupuk vertipos dengan dosis 1 sendok makan. Selanjutnya masukkan kohe atau kotoran hewan seperti ayam, bisa juga kambing atau sapi dengan dosis 1 genggam. Setelah semuanya masuk ke dalam polybag, lalu diaduk campur sampai merata. Setelah itu diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, media tanam di polybag sudah siap untuk ditanamin bibit sawi pakcoy seperti ini ya. Subur sekali, mulus, tanpa ada yang berlubang. Ini sawinya, ini ya. Ini sawi pakcoynya berusia 9 hari setelah tanam. Untuk menanam sawi pakcoy ke dalam polybag seperti ini, kita perlu melakukan penyemaian. Penyemaian itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu itu di persemaian. Yang perlu disiapkan untuk media semai yaitu tanah dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1. Jadi misalnya pakai ember, tanahnya 2 ember, sekam bakarnya 1 ember. Kita aduk, kita taruh ke sebuah wadah itu atau ke dalam bak atau ember. Kemudian setelah masukkan campuran tadi ke dalamnya, lalu sebar benih sawi pakcoy yang masih butiran itu, sebar. Setelah itu setelah menyebar benih sawi pakcoy ke dalam media semai, jangan lupa kasih furadan atau obat semut supaya benihnya tidak dicuri oleh semut. Kita sebar secukupnya furadan. Setelah itu kita tutup benih tadi dengan tanah tipis-tipis saja. Setelah itu kita semprot dengan air biasa sampai jenuh ya. Setelah itu ditutup dengan sak atau karung ya. Ditutup dan biarkan selama 3 hari sampai benih itu berkecambah. Bagusnya 3 hari atau 4 hari. Bisa 3 hari atau 4 hari ya. Setelah itu melakukan perawatan di semaian itu, kita hanya perlu menyiramnya. Menyiramnya itu setiap sehari sekali, setiap pagi. Setiap pagi hari kita siram semaiannya. Kemudian untuk melakukan pemupukan, kita menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 2 gram per liter air. Ditambah dengan gandasil daun dengan dosis 1 gram per liter air. Kita campur pemupukannya, kita siramkan ke benih sawi pakcoynya itu setiap 1 minggu sekali. Dan jangan lupa untuk melakukan penyemprotan. Di sini saya melakukan penyemprotannya juga setiap seminggu sekali menggunakan insektisida Lanate yaitu dengan dosis 1 sendok makan per 15 liter air. Gunakan antrakol dengan dosis 2 sendok makan per liter air. Magnesium sulfa dengan dosis 1 sendok teh aja ke 15 liter air. Kita semprotkan setiap 1 minggu sekali, itu jika musim kemarau. Kalau musim hujan kita perlu menyemprotkannya 2 kali dalam 1 minggu, misalnya setiap hari Senin atau hari Kamis. Kita harus rajin-rajin menyemprot supaya tanaman subur ya, tidak terserang penyakit di saat musim hujan. Jadi penyemprotan bisa dilakukan 2 kali dalam 1 minggu.
Dan obat jamurnya, fungisidanya bisa diganti-ganti. Yang pertama bisa pakai antrakol, bisa juga menggunakan skor atau bisa menggunakan D10. Itu disiling-siling saja. Setelah benih sawi tadi itu berusia sekitar 17 atau 18 hari setelah semai, benih tersebut sudah bisa ditanam ke media tanam polybag ini. Kita penanamannya setiap sore hari ya. Jadi usahakan menanam sawi itu di sore hari. Bisa juga kita nanam sawinya di pagi hari, tetapi kita perlu menggunakan paranet seperti ini. Paranet seperti ini untuk ditutupin ke atasnya sawi ini supaya itu kan meredam panas ya. Jadi kalau mau nanam pagi hari, usahakan kita siapkan juga paranet seperti itu, jaring-jaring hitam itu untuk ditaruh di atasnya supaya tanamannya tidak mudah mati ya. Pertama, untuk menanam di polybag itu kita basahin dulu polybag yang ini, kita basahin. Setelah itu baru kita tanam benihnya, bibitnya maksud saya, bibit sawinya kita tanam seperti ini. Usahakan masuk ya, usahakan ini batangnya nempel sampai tanah kayak gini, akarnya masuk semua biar batangnya ini besar. Setelah ditanam, kita lakukan pemupukan setiap 1 minggu sekali. Pemupukan dilakukan 3 kali dalam 1 kali tanam, yaitu usia 7 hari, usia 14 hari, dan usia 21 hari setelah tanam. Kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 3 gram per liter air, ditambah dengan gandasil daun sebanyak 1 gram per liter air. Kita campur, lalu kita pupukkan. Ini saya biasanya menggunakan gembor, itu gembornya itu 7 liter airnya. Jadi kalau untuk kebutuhan gandasilnya itu 1 gembor, kita masukkan aja 7 gram gandasilnya dan 21 gram untuk pupuk NPK 16 nya. Lalu kita kocor, ini aman aja, itu tidak perlu dibilas. Setelah pemupukan kita biarkan saja, kita pupuk setiap 1 minggu sekali, dikocor, tidak perlu disebar ya, lebih baik dikocor supaya langsung keserap ke tanamannya. Kalau disebar pupuknya, takutnya bisa kebanyakan dosis, bisa mati tanamannya. Jadi lebih baik kita kocor menggunakan air. Untuk obatannya kita bisa menggunakan Avidor, bisa menggunakan Lanate, bisa menggunakan Danke, bisa juga menggunakan Demolis. Untuk fungisidenya bisa menggunakan skor, antrakol, D10, dan jangan lupa ditambahin dengan magnesium sulfat. Dan juga di sini saya menggunakan POC, yaitu Mordenfol ya, sebanyak 2 tutup Mordenfolnya. Kalau untuk yang lainnya sesuai anjuran aja, di kemasannya itu ada sudahan dosisnya. Nanti kita akan panen di usia 25 hari setelah tanam. Untuk biasanya untuk yang dijual di kebun, kita potong ini. Nanti kalau udah usia 25 hari kita potong, bisa juga dicabut langsung, tinggal dibuang akarnya, atau bisa dipotong langsung sini. Untuk rumahan biar awet, ini kita tidak perlu dipotong, kita pretilin aja ininya ya, misalnya seperti ini. Nah ini dipatah gini aja kalau untuk rumahan. Nah kayak gini, ini bisa awet, sawinya bakalan tumbuh terus. Jadi gak perlu nanam-nanam lagi untuk yang rumah-rumah ya. Yaitu sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Selamat mencoba. Saya Bibit Nisa. Salam.